Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino, di dalam catatan pesiara. Di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, kita menjumpai ada begitu banyak orang mudah untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Tetapi tidak sedikit pula yang tidak mampu mengampuni dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, ketika itu melukai hati sesamanya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiara, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu mengasihi kami. Ajarilah kami untuk mengampuni sebagaimana Engkau mengampuni kesalahan kami, sehingga kami Kau layakkan untuk menjadi anak-anak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di dalam perjalanan kehidupan manusia, memang tidak dipungkiri bahwa Anda, saya, serta kita semua mungkin pernah melakukan kesalahan. Dan ketika kita melakukan kesalahan, tentulah kita ingin bahwa kesalahan yang sudah disadari itu dimaafkan, diampuni, dan bila perlu dilupakan oleh mereka yang telah kita lukai. Memang mudah, dan bagi banyak orang mungkin akan mudah untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Berbicara tentang kata maaf adalah hal yang mudah, tetapi seringkali menjadi sesuatu yang sulit ketika maaf itu harus diikuti dengan perubahan perbuatan, penyesalan dari perbuatan salah menuju kepada kebaikan. Bahkan seringkali kita berbelit-belit mengatakan saya melakukan itu karena terpaksa. Saya melakukan karena ingin memberikan pelajaran. Saya melakukan ini dan itu karena saya ingin membuat dia tahu rasanya sakit. Salah tetaplah suatu kesalahan. Maaf adalah langkah awal untuk menuju pada perdamaian. Tetapi jika tanpa adanya pertobatan, sesuatu itu akan menjadi kata-kata yang tanpa makna. Di dalam bacaan hari ini, dalam Daniel, kita diingatkan bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, Ia maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi. Kuncinya ialah pada diri kita. Mau kembali dengan niat yang kuat, meninggalkan perbuatan yang tidak baik, dan hidup di dalam kasih-Nya, atau kita justru memanfaatkan kasih-Nya yang maha besar untuk membenarkan kesalahan-kesalahan kita. Allah tidak menghendaki kita binasa oleh karena dosa. Tetapi Allah juga menghargai kehendak bebas yang ada pada kita. Mari kita refleksikan, mari kita renungkan Injil suci pada hari ini. Dalam Injil suci menurut Lukas ditegaskan di sana, hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Tuhan mengampuni kita semua yang mau melakukan pertobatan. Tetapi seringkali yang terjadi adalah setelah kita meminta maaf, setelah kita mendapatkan pengampunan, dan ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang pernah
melakukan kesalahan terhadap kita, yang pernah menyakiti hati kita, datang meminta maaf, kita mengatakan, tak ada maaf bagimu. Padahal jika kita ingat betul dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Jika kita refleksikan dan kita renungkan, apakah ibu, bapak, saudari-saudara, kita semua yang melakukan kesalahan akan diampuni ketika kita pun tidak mau mengampuni? Padahal cinta yang sejati memampukan kita untuk mengampuni. Tentu ada konsekuensi yang akan dijalani oleh mereka yang melakukan kesalahan. Minimal bukan kita yang menghakimi. Minimal bukan kita yang membuat ia merasa tidak memiliki kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Sikap menghakimi bukanlah sifat atau ciri dari anak-anak Allah. Karena ciri anak-anak Allah, ia mampu menghidupi spiritualitas cinta yang sejati yang berasal daripadanya, yang mampu mengampuni, yang mampu mengarahkan, yang mampu untuk berdamai dengan keadaan dan bersaksi bahwa hidup dan tinggal di dalam kasih Tuhan akan membawa kedamaian yang sungguh luar biasa. Masa Prapaskah adalah masa pertobatan. Maka marilah kita berani untuk mengendalikan cara kita berkata-kata. Puasa dari kata-kata yang menyakitkan diganti dengan kata-kata yang memulihkan, yang memberikan kedamaian, yaitu maaf yang membawa pada keselamatan. Memaafkan tidak akan membuat kita rugi, karena toh kalau dia melakukan kesalahan, ada konsekuensi atau akibat dari kesalahan yang harus tetap ia jalani. Tetapi janganlah kita menjadi Tuhan atas dia, karena yang dikehendaki Tuhan ialah pengampunan dan keselamatan serta sukacita karena tinggal di dalam kedamaian. Semoga kasih Tuhan sungguh mengubah hati kita. Jangan kita ikut-ikutan ingin menjadi tenar, mempertontonkan kata maaf, mempertontonkan kata pengampunan. Tuhan tidak memerlukan itu semua. Yang diperlukan ialah sikap yang berasal dari kemurnian hati untuk tetap hidup dan tinggal di dalam kasih-Nya. Tidak hanya di dalam kata, tetapi di dalam perbuatan nyata. Semoga kasih Tuhan dan berkat Tuhan melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin.